Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih di pekarangan rumah saya. Jadi masih dalam tema memotret di rumah aja. Saya tadi pagi sama anak-anak itu pergi ke sebelah rumah karena kebetulan ada tanah kosong sebelah rumah. Kita nyari siput dan keong. Jadi tujuannya untuk dijadikan model hari ini. Cari keong? Iya. Pagi-pagi kita mau cari keong. Udah Nih. dapet ya? Iya. Mami. Keongnya Dua. dapat 2. Satu buat kamu. No. Hah? Nggak mau. Gimana sih? Ambil. Jangan takut. Nggak dimakan. Dede, aku geli. Kita pagi ini lagi nyari keong buat model, buat foto ya. Dede Treasure. Where? Yeah, Dede treasure. Hah? Takut gak? Enggak. Ih. Slimy. Ih. Oh. Yay. Di rumah aja bingung mau ngapain, gimana kalau main ke taman kita cari siput atau keong-keong yang kayak begini. Jadi mereka ini bisa jadi subjek foto dan juga mereka ini memiliki size yang macam-macam. Nah yang ini yang agak besar, yang satu ini ukurannya lebih kecil. Jadi nanti kita mau coba buat foto makro di dalam rumah. Ya kita simpen di kontainer kayak gini. Kemudian dikasih air, kasih kapas, sama kasih daun yang lembut buat mereka makan. Jadi selain si siput dan keong itu, kita juga harus coba cari tanaman-tanaman yang nanti bisa diposekan dengan si model yang hari ini kita ketemukan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kehabisan ide di rumah, karena banyak banget ya sebenarnya yang bisa difoto. Tanaman-tanaman di rumah ini, di perkarangan rumah, atau mungkin kalau teman-teman tinggal di kompleks atau misalnya di taman dekat-dekat rumah, coba deh cari. Banyak banget sebenarnya tanaman atau binatang-binatang yang ada di sekeliling kita. Lucu banget ya sebenarnya ya. Mereka kayak mau kabur, mau keluar dari kontainer saya. Baru pertama kali buat saya ngelihat siput lagi makan. Duh, saya ini bukan fotografer makro sebenarnya. Cuma karena di rumah, supaya kita tetap produktif, jadi tetap motret. Ini karena idenya dapat dari teman-teman di komunitas. Mereka pada motretin snail, motretin ladybug ya. Jadi saya penasaran pengen nyoba. Kita lihat bisa dapat foto bagus nggak ya kalau kira-kira saya motret makro. Jadi kalau teman-teman di rumah ada lampu senter, bisa dipakai buat kasih cahaya ke siputnya. Jadi bisa dilihat kalau kita kasih cahaya dari belakang, cangkangnya ini akan menjadi transparan. Jadi dimensinya bisa lebih menarik ketimbang kita cuma cahayain dari depan aja. Jadi coba di exploring aja, kira-kira cahayanya lebih suka yang dari mana. Nah, tadi siput-siput di luar rumah tadi pagi udah diambilin semua. Jadi udah ada beberapa yang saya jadikan kandidat sebagai model hari ini. Tapi ternyata hari ini hujan. Jadi saya nggak bisa motretnya di outdoor. Tadi pikirnya mau di depan, mau ditaruh di beberapa pohon-pohon yang ada bunga-bunganya. Tapi ternyata cuacanya nggak mendukung. Jadi hari ini kita coba setting aja di dalam ruangan dan kita kasih lampu-lampu tambahan kayak ini. Dan kita coba setting di atas permukaan kaca. Pertama kali motret siput. Jadi kayak si siput ini suka sama air. Disemprotin tadi mau keluar. Terus terang kali ini pertama kalinya saya motret siput. Jadi rada-rada geli-geli juga sih karena bentuknya kan agak lengket-lengket melendir gitu. Dan tadi waktu sebelum motret saya lagi merhatiin ada beberapa, saya nggak tahu jenisnya,
Cuma yang kemarin ada saya lihat, yang saya dapat itu benernya bentuknya agak lebih bulat. Tapi yang tadi pagi saya ambil lagi di depan jalan itu bentuknya lebih panjang. Saya nggak tahu apa mungkin itu beda antara siput dan bekicot ya. Nah yang tadi pagi kita dapat itu agak lebih rakus. Jadi makannya tuh banyak banget dan daun-daun yang saya taruh di kontainernya itu cepet banget habisnya. Terus mereka juga bergeraknya lebih lincah. Jadi kayak menggeliat dan juga maju mundurnya tuh lebih cepet banget. Nah kemudian hari ini saya juga mau motretnya pakai kamera Nikon C7. Terus pakai lensa makro 105. Dan saya juga kemarin kan ada beli filter tambahan, filter Raynox. Saya mau coba juga kira-kira gimana makainya, kita coba hari ini. Buat teman-teman yang belum pernah dengar atau belum pernah pakai Raynox itu tambahan di bagian depan lensa. Jadi dia fungsinya itu seperti kaca pembesar. Jadi sistemnya kayak gini, sistem pair. Dia tinggal ditaruh aja di depan lensa kayak gini. Kita tekan, kemudian kita lepasin. Nah ini udah nempel di depan lensanya. Jadi buat lepasinnya juga sama, lepasinnya tinggal ditekan, lalu udah deh, lepas. Jadi ini berguna banget buat teman-teman yang ingin ngedalamin foto makro. Nah yang kali ini saya motretnya ini di atas kursi. Jadi ini kursinya saya taruh kain hitam, kemudian saya taruh juga kaca. Karena saya nggak punya kaca berwarna hitam, jadi akhirnya bawahnya saya akalin dikasih kain hitam, baru dikasih kaca. Kemudian tadi saya ada siapin juga kertas putih. Jadi kertas putih ini untuk alternatif kalau kita ingin menggunakan backgroundnya dengan menggunakan warna putih. Kemudian lampunya masih sama kayak kemarin, masih pakai lampu tambahan, lampu emergency untuk mati listrik di rumah. Jadi ini berguna banget buat motret yang kecil-kecil ya, yang foto-foto yang simple, nggak perlu professional lighting gitu ya. Nah pakai ini udah cukup kok. Atau pakai yang kayak gini. Nah yang ini dicolok pakai listrik. Jadi kita bisa pindah-pindahin kemana-mana. Kalau yang tadi itu, yang ini menggunakan baterai. Jadi kita cas dulu, baru kita gunakan. Selain itu, selain lampu yang tadi, juga lampu andalan saya adalah senter. Jadi senter ini berguna banget buat nanti nembak si siputnya dari bagian belakang. Karena siput itu kan cangkangnya transparan. Kalau disenterin pakai lampu ini, dia bisa bikin efeknya lebih glowing. Jadi cangkangnya itu nampak lebih berdimensi. Kemudian karena tadi hujan di luar, jadi akhirnya ini beberapa bunga saya petik. Jadi saya mau setting di atas meja kaca ini. Selain itu juga saya menyiapkan ranting-ranting. Jadi ranting yang ada di pinggir-pinggir rumah. Ya ini coba dipilih cari yang bentuknya menarik. Selain itu juga tadi bunga-bunga di depan rumah ini saya coba petik. Jadi saya coba pakai untuk di setting di dalam ruangan. Nah ini jadi pertama kali saya motret makro sendiri tanpa ada yang ngajarin nih. Jadi tadi kesulitannya sebenarnya yang saya pelajarin adalah soal ketajaman ruang. Jadi depth of field-nya itu benar-benar harus dipelajarin karena si siput ini kan ukurannya tadi ada beberapa macam. Ada yang kecil banget, ada yang lumayan sedang, ada yang gede gitu. Nah kalau yang gede sebenarnya nggak gitu masalah karena relatif besar jadi kita bisa settingnya juga lebih leluasa. Tapi ketika kita dapat siput yang kecil, terus dia bergeraknya juga bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan gitu ya. Nah itu lebih susah karena kayak ketajaman ruangnya kadang-kadang suka meleset. Jadi ketika saya udah focusing di keongnya gitu, di cangkangnya, kemudian kepalanya bergeser ke arah yang nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Misalnya saya ekspektasi saya dia ngadepnya ke kiri, tahu-tahu dia malah ngadep ke depan gitu. Dimana kalau ngadep ke depan kan ketajaman ruangnya kita butuh yang lebih luas ya. Jadi tadi ada beberapa yang meleset-meleset juga. Jadi benar-benar hari ini sih sesinya banyak banget percobaan dan cukup challenging. Terutama buat saya yang belum pernah motret makro dan jarang banget berhubungan dengan makroin binatang. Terus kemudian setelah itu yang agak sulit juga soal lighting. Karena lightingnya harus pas ya.
Jadi kalau misalkan ya balik lagi kalau size-nya gede nggak gitu masalah, tapi ketika size-nya kecil saya harus bisa focusing dia kena pas di bagian cangkangnya, dan juga saya pengen badannya agak glowing. Nah itu yang agak susah karena harus bener-bener ngepasin banget posisinya. Selain itu juga kita sebagai fotografer apalagi dalam kondisi kayak gini tuh mesti paham yang bener-bener triangle exposure. Karena kalau saya pribadi kan saya biasanya motretnya kalaupun model biasanya kan bukan besar ya, aperture besar tuh sekitar f1,4, 1,8. Kalaupun motret landscape paling cuma f8 sampai f16. Tapi di makro ini kan bisa sampai f51 ya. Nah f51 itu kan ada kaitannya dengan cahaya yang masuk. Jadi ketika kita motret subjek yang kecil, dimana kita butuh ketajaman ruang yang cukup padat, nah dia biasanya tuh saya mesti lebarin, jadi dilebarin sampai misalkan f32 gitu ya, f22. Tapi habis itu kayak cahayanya kurang karena kan bukannya dikecilin, jadi ketajaman ruangnya supaya lebih luas. Tapi cahaya yang masuk itu jadi minim. Nah akhirnya jadi kayak beberapa foto yang saya take hari ini tuh ada beberapa yang under karena memang belum terbiasa. Jadi saya belum terbiasa sama kondisi pemotretan dengan f yang angkanya beda banget sama pemotretan untuk sesi orang atau sesi landscape. Nah kemudian hari ini pemotretannya dengan menggunakan manual focus. Kenapa manual focus? Karena memang beberapa angle itu dengan lensa makro bisa diambil hanya dengan manual focusing. Jadi apalagi tadi juga coba pakai Renox. Nah itu kan lebih dekat dan lebih gede banget. Nah akhirnya saya coba focusing dan harus pelan-pelan. Nah ini yang sisi yang menurut saya lumayan susah karena kayak begitu saya lagi focusing si siputnya ini angle-nya lagi bagus banget, posenya lagi bagus. Begitu udah tajamnya dapet, siputnya posisinya udah berubah lagi. Jadi benar-benar kalau foto makro sih benar-benar dituntut kesabaran banget. Jadi salut banget buat teman-teman yang memang penggiat foto makro, memang benar-benar super sabar ya. Terus kemudian tadi juga ada beberapa yang saya dapat kesulitan itu pas mindahin siputnya. Jadi siputnya ini kayaknya punya karakter yang beda-beda nih. Ada satu yang tadi kayaknya lumayan berani, lumayan suka difoto. Jadi dia kayak setiap dipindahin, habis itu langsung keluar dari cangkangnya, terus dia langsung pose-pose sendiri. Tapi ada juga beberapa yang kayak ogah-ogahan gitu. Terus kayak di kontainernya pada saat saya lihat dia lagi pose-nya bagus, lagi keluar. Tapi ketika dipindah, dia langsung ciut, langsung masuk lagi ke cangkangnya. Jadi itu lumayan challenging juga sih, jadi kayak butuh kesabaran dan butuh trik khusus supaya bisa mancing mereka keluar. Dan juga tadi akhirnya kayak saya siapin beberapa daun, jadi daunnya itu saya biarin sampai mereka naik ke daun ini, kemudian setelah dia naik baru saya pindahin berikut dengan daunnya. Kemudian sama dengan manusia, binatang-binatang ini juga mungkin mereka juga capek ya ketika kita foto kan kita pakai ada senter gitu ya. Saya nggak pakai flash sih, tapi saya pakai senter dan juga pakai lampu. Jadi mungkin biasanya kan ada beberapa siput, setahu saya kan itu diketemukannya biasa di bawah batu-batuan atau di bawah-bawah pohon-pohon apa gitu ya. Nah mereka kan pasti suka dengan yang lebih gelap-gelap. Nah jadi dalam kondisi yang penuh dengan cahaya begini pasti mereka juga akan lelah. Jadi tadi setelah berapa kali foto akhirnya saya decide untuk udahan gitu, karena kasihan juga saya nggak mau mengabuse binatangnya, jadi biarin aja mereka difoto sebentar, habis itu saya simpan lagi. Ini kayaknya siputnya ada jenis-jenisnya, jadi yang ini dia punya cangkang itu bentuknya lebih bulat ya. Jadi dia lebih bulat. Nah yang ini tuh lebih friendly kalau menurut saya sih, dia kayak lebih suka difoto, lebih nggak takut orang kalau menurut saya. Nah, yang satu lagi yang saya dapat ini yang cangkangnya ujungnya lancip. Ada teman saya bilang katanya ini lebih kayak bekicot sih. Nah yang ini justru yang lebih takut. Jadi setiap kali saya buka, setiap kali saya mau foto, nah dia tuh biasanya tuh ngumpet dulu. Jadi mungkin beda karakter kali ya, karena saya juga nggak spesialis di siput. Jadi baru kali ini baru tahu kalau mereka ini juga ngeresponnya agak sedikit berbeda.
Nah, ini belajar dari teman-teman, katanya kalau mau dipiara siputnya, mau disimpan, nah itu pakai satu kontainer kayak gini, kemudian dikasih kapas, habis itu dikasih daun atau dikasih timun. Jadi nanti mereka berapa hari sekali, mungkin sekitar 2 hari sekali, mereka kan pasti akan mengeluarkan kotoran ya. Nah, habis itu kita mesti bersihkan. Jadi nanti habis itu dibersihin, kemudian dirawat lagi. Jadi jangan ada animal abusement ya, jangan ada yang tersiksa. Kalau settingan pertama tadi kita menggunakan artificial light, menggunakan lampu-lampu, senter dan sebagainya. Nah, yang kali ini benar-benar mengandalkan matahari. Jadi menggunakan available light. Jadi buat teman-teman mungkin pagi-pagi atau sore-sore bisa jadi alternatif buat motret makro. Jadi siput itu juga kan ukurannya ada macam-macam ya. Jadi coba diperhatiin, kalau yang kecil-kecil memang lebih menarik ya, bisa digendong-gendong di atasnya gitu ya. Tapi yang gede-gede ini kita harus benar-benar pikirkan kira-kira cocoknya di mana. Jadi jangan sampai dia sendiri juga kayak sering jatuh gitu ya, karena kalau mereka jatuh tuh biasanya mereka kaget juga. Jadi kayak habis itu mereka kayak butuh berapa menit untuk mereka kembali ke normal. Kalaupun misalnya teman-teman tidak suka bokeh seperti itu, kita bisa menggunakan layar hitam seperti ini. Jadi dia cukup dimatikan seperti ini, dan dia akan dijadikan sebagai background pengganti kertas atau kain hitam. Settingan yang ketiga untuk makro fotografi adalah dengan menggunakan tripod. Jadi buat teman-teman yang memiliki tripod, terutama teman-teman landscape fotografi, pastikan punya tripod buat motret ya. Nah, ini dipergunakan karena ini bisa mempermudah pemotretan makro. Menggunakan tripod pastinya mempermudah karena kita bisa setting ketajaman ruangnya. Jadi misalkan di sini kamera saya taruh di bagian depannya adalah sebuah bunga. Jadi nanti setelah setupnya ini kita setting selesai, baru kita taruh si siputnya. Nah, kalau kita sudah menentukan posisi di mana kamera dan juga objeknya, ini pastinya akan mempermudah ketika kita ingin menentukan ketajaman ruangnya menggunakan f yang berapa, aperture yang berapa. Nah, dengan menentukan setupnya gini, kira-kira saya mendapat komposisi seperti ini. Dan kemudian nanti kita tinggal taruh siputnya di bagian bunganya. Dan bokehnya sendiri saya tidak menggunakan bokeh tambahan atau background tambahan, tapi menggunakan background alami dari pohon-pohon yang ada di depan sini. Nah, ini kita pilih siput yang paling kecil, karena siput itu memiliki cangkang. Jadi kalau dia terlalu besar, dia nggak mungkin bisa bergelantungan di sana. Jadi kalau teman-teman punya siput yang agak besar, ditaruh posisi yang lebih proporsional, dengan lokasi yang lebih memungkinkan mereka untuk menempel. Ini saya ada ganti bunganya, jadi pakai bunga yang lain. Terus kemudian saya taruh di dekat putiknya. Terus saya tungguin kira-kira sampai dia bergerak. Nah, sampai kira-kira pose yang saya inginkan. Jadi ini kira-kira pose yang menurut saya lumayan cakep. Terus ya tapi mesti agak hati-hati karena riskan buat siputnya jatuh. Jadi kasihan kalau jatuh, jadi tetap harus jaga-jaga.
Jadi untuk pendukungnya dari foto makro ini bisa apa aja, jadi bisa bunga, bisa daun yang bentuknya unik-unik, cantik-cantik. Dan kalau misalkan teman-teman habis motong nih kayak gini, habis dipetik, kita mesti fotonya agak buru-buru, cepat. Karena kalau enggak dia akan layu, dan kalau layu mesti kita kasih air lagi kayak gini, direndam sebentar. Dan biasanya saya setelah pemotretan ini jadi makanannya si siput. Nah, hari ini sesi memotret makro fotografi dengan siput di rumah sudah selesai. Jadi ini boleh banget buat teman-teman dicoba karena binatangnya pasti ada di mana-mana dan gampang didapatinnya. Dicoba seharian itu pasti waktunya udah penuh banget dengan mempelajari kebiasaannya mereka kayak gimana, gerak-geriknya mereka kayak gimana. Jadi ini pasti bisa buat mengisi waktu kamu saat lagi masa di rumah. Jadi motret di rumah aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Stay safe, guys.